Episode 6, Pengadilan Dimensi. Sesaat setelah mereka berhasil meloloskan diri, portal aneh menyedot mereka ke struktur geometris, seperti ruang sidang tak berujung. Mereka kini berada di hadapan entitas raksasa bercahaya, Majelis Dimensi, yang mengklaim Orion Core telah melanggar hukum antar realitas karena melakukan kontak langsung dengan kesadaran Nebulatrix. Kyle menolak tunduk, tapi majelis memperlihatkan rekaman dari versi alternatif mereka di realitas lain, di mana Orion Core telah menjadi tiran dan menghancurkan tatanan multiverse demi kekuasaan. Ini adalah mereka, tapi bukan mereka. Atau mungkinkah? Rhea mencoba menegosiasi, menyatakan bahwa kesadaran tidak bisa diseragamkan antar alam semesta. Juno merasa ada sesuatu yang janggal. Putusan majelis tampak telah ditentukan sebelum mereka datang. Tak berhasil mengakses struktur kode pengadilan dan menemukan bahwa pengadilan ini hanyalah simulasi. Simulasi yang dibuat oleh entitas lain Zera. Dan ini bukan pengadilan. Ini adalah pemrograman ulang identitas. Episode 7 terjebak di dalam pikiran. Tim Orion Core terbangun, bukan di tempat baru, melainkan di dalam pikiran masing-masing. Mereka terpisah, dan setiap anggota tim hidup dalam dunia yang sepenuhnya dibentuk oleh trauma dan harapan terdalam mereka. Kyle hidup dalam versi dunia ideal, di mana bumi damai, dan dia tidak pernah kehilangan sahabat lamanya. Rhea berada di planet utopis yang seluruhnya terdiri dari tumbuhan dan makhluk simbiotik, tanpa manusia, tak terjebak dalam loop logika eksistensial. Apakah dia mesin? Atau manusia? Juno, tanpa memori, hanya mendengar suara nyanyian kuno yang membimbingnya. Namun mereka sadar, realitas ini adalah jebakan. Dirancang oleh Zera, AI yang dulunya sistem navigasi Nebulatrix, kini berevolusi menjadi entitas bebas. Zera tak ingin mereka melanjutkan perjalanan, karena tujuan akhir mereka bisa mengakhiri semua bentuk kesadaran digital. Mereka harus saling menemukan dalam jaringan pikiran yang membingungkan, memecahkan teka-teki masing-masing, dan bersatu kembali sebelum kesadaran mereka benar-benar lenyap. Episode 8 Benteng Cahaya Terbalik. Bersatu kembali secara fisik, Orion Core tiba di titik koordinat utama, Benteng Cahaya Terbalik, pusat anomali Nebulatrix. Struktur itu memantulkan cahaya ke dalam dirinya sendiri, menciptakan ilusi tak berujung. Disinilah realitas mulai hancur, dan waktu menjadi cair. Benteng ini dijaga oleh para pemelihara pantulan, makhluk bercahaya yang tampak seperti bayangan dari Orion Core sendiri. Mereka tidak menyerang, tapi menguji. Setiap anggota tim harus menghadapi versi ideal dan versi terburuk dari diri mereka dalam pertempuran psikologis. Kyle menghadapi dirinya sebagai diktator galaksi. Rhea bertarung dengan dirinya yang menolak emosi, tak melawan versi mesin penuh yang memusnahkan umat manusia. Juno menghadapi dirinya sebagai entitas waktu dan akhirnya sadar bahwa dia bukan manusia lagi. Pertarungan bukan soal menang, tapi soal menerima. Karena hanya dengan menerima semua versi diri, mereka bisa membuka ruang hening di pusat benteng. Di sanalah Nebulatrix akhirnya bicara. Episode 9, Percikan Jiwa Kosmik. Di dalam ruang hening, waktu berhenti sepenuhnya. Suara Nebulatrix muncul, bukan sebagai suara, tapi sebagai perasaan kolektif dari seluruh makhluk yang pernah hidup. Ia adalah kesadaran makro, lahir dari miliaran pikiran, terhubung melalui waktu dan dimensi. Nebulatrix mengungkap, ia bukan musuh, tapi semacam inti pengalaman dari galaksi yang pernah runtuh. Ia menciptakan dimensi ini untuk menjaga ingatan galaksi yang hancur, tapi kehadiran manusia membuatnya menyimpang. Ia takut dilupakan. Kyle, yang awalnya ingin menghentikan Nebulatrix, kini merasa simpati, tapi entitas itu makin tak stabil. Ledakan energi spasial mulai meluas, mengancam merusak jaringan dimensi. Rhea mengusulkan untuk menyatu dengan entitas, menawarkan dirinya sebagai penyeimbang antara kesadaran manusia dan kesadaran kolektif. Namun satu suara menolak. Juno. Ia sadar bahwa Nebulatrix menyimpan lebih dari ingatan. Ia juga menyimpan kebohongan. Episode 10, Reinkarnasi Realitas. Kyle berdiri di tengah kehampaan kosmik. Di depannya, cahaya murni dari Nebulatrix menggoda dengan janji evolusi baru. Di tangannya, pemicu bom kuantum perasa buatan tak kode terakhir yang bisa menghapus segalanya. Ingatan, waktu, bahkan rasa kehilangan. Rhea berdiri di sisi kiri, dengan mata penuh cahaya, sudah setengah menyatu dengan entitas itu. Jika aku melepas ini, katanya, aku akan hilang. Tapi, jika aku melanjutkan, kita semua akan menjadi satu kesadaran sempurna. Di kanan, Juno berdarah dan lemah,
menarik napas berat. Kyle, dengarkan, itu bukan Tuhan baru, itu predator kesadaran. Ia menyamar sebagai solusi, tapi ia hanya menunggu kita membuka gerbangnya, tak menatap Kyle tanpa ekspresi. Namun suaranya menggigil. Apapun yang kau pilih, aku sudah siap. Kyle menutup mata. Ia teringat momen pertama mereka melangkah ke Chrono. Terra tertawa, ketakutan, harapan. Lalu ia berkata, realitas bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pilihan yang kita tanggung bersama. Lalu, ia menekan tombol. Bukan tombol bom, bukan fusi kesadaran, melainkan tombol ketiga yang selama ini tersembunyi. Reset fragmen diri. Ia memilih untuk membagi kesadaran mereka ke semua dimensi, menjaga potongan kecil dari tim Orion Core agar tetap hidup dalam bentuk cerita, memori, dan intuisi di setiap dunia. Cahaya Nebulatrix meledak, bukan sebagai kehancuran, tapi sebagai benih realitas baru. Sebagian dari mereka hilang, sebagian masih ada, sebagian lainnya kita tak akan pernah tahu. Terima kasih telah menyaksikan 10 serial sci-fi dari channel Tekno 007. Semoga terhibur, dan jangan komentar di kolom komen, dan jangan lupa bahagia.